Jadi intinya adalah ya berharap dengan kerjasama seperti ini wawasan kita jauh lebih terbuka, Hubungan juga semakin erat seperti itu ya. erat ya, kemudian mempunyai dampak positif yang yang banyak baik bagi dosen sendiri, mahasiswa, institusi, prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali di podcast Sosan UNES. Di sini kita kembali kedatangan tamu spesial. Hari ini kita ada Pak Rahman Hamid dari Koordinator Prodi Sosiologi FIS UNJ. Nah, bagaimana Pak Rahman kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sampai di sini, akhirnya nyampe juga di sini. Ya, dari perjalanan darat dari Jakarta. Dari Jakarta pukul berapa tadi berangkat ke sini, Pak? Saya kemarin sore. Kemarin sore. Karena ingin sekalian jalan ya. Jadi nginap dulu di Cirebon. Jadi pagi tadi dari Cirebon. Sampai di sini sekitar jam 2 lah. Sekitar jam 2 sampai di UNES ya? Iya, betul. Tadi sampai di UNES sekitar jam 2. Kira-kira suasana yang dilihat pertama itu UNES itu seperti apa? Bisa dituturkan kesan pertama suasananya? Ya, ini kayaknya kalau kesan pertama rindang ya. Rindang. Adem. Adem. Kemudian saya baru tahu kalau ini prodi kan? Prodi itu punya ruangan yang luar biasa banyak begini ya. Kita kayaknya segini fakultas nih kayaknya. Oh, kalau di UNJ sebanyak ini tuh fakultas kayaknya. Karena kita ruang kuliah kita bukan dibagi per prodi tapi ruang bersama. Oh, ruang bersama. Jadi semua prodi itu bisa jadi satu ruangan seperti itu. Jadi satu gedung ini fakultas. Oh gitu. Jadi ruangan kuliahnya ada di sini, ada di suatu tempat, tapi ruang yang lebih representatifnya ada ruang bersama. Seperti itu. Kemudian ini kan lagi pandemi nih Pak. Jadi kalau boleh tahu bagaimana sih kondisi atau suasana pembelajaran di UNJ itu selama pandemi ini? Ya, sama dengan yang lain. Saya rasa di awal 2020 ya, kita juga terus terang kaget juga kondisi pandemi mengharuskan kita nggak boleh datang ke kampus itu, sehingga alhamdulillah didorong oleh penemuan Zoom itu ya, dan berbagai hal ya. Jadi memang sifatnya 100% itu adalah online. Sekarang ini ada kebijakan untuk hybrid sebenarnya. Tetapi kalau di sekarang UNJ ini lagi ada pembangunan besar-besaran ruang kuliahnya. Jadi fasilitas perkuliahan juga berkurang, sehingga di satu sisi pandemi juga belum selesai, maka semester ini dan semester depan kayaknya masih akan melakukan kuliah daring. Paling nanti ada kewajiban dosen datang atau perkuliahan tatap muka di kampus itu kemungkinan 3 kali, pertemuan pertama, UTS, UAS dan sebagainya. Ya, melihat kondisi-kondisi ke depan. Dan ditambah lagi memang seperti kata tadi, pembangunan ruang kuliahnya lagi sedang berlangsung di UNJ. Berarti melihat situasi kondisi kampus juga ya Pak? Betul, selain pandemi sebenarnya. Kemudian nih, kalau boleh tahu tujuan Bapak berkunjung ke UNES ini apa saja sih Pak? Kalau boleh tahu bisa disampaikan ke teman-teman sosial dan penonton. Ya, tujuan utama adalah mencoba untuk melanjutkan pembicaraan yang sudah terjadi ya, karena pihak UNES sudah pernah datang ke kita, kemudian saya kebetulan ada jalan ke sini, inisiatif untuk mampir untuk lebih memastikan kemungkinan kerjasama mana yang bisa dilakukan. Ini terkait dengan MBKM sebenarnya. MBKM itu memang mengharuskan kita untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk adalah dalam pembelajaran. Maka tadi saya sudah ketemu dengan
core prodinya sosiologi, antropologi. UNES sudah berbicara hal-hal yang lain. Mudah-mudahan dalam minggu depan itu sudah ada yang fix yang bisa kita kerjasamakan. Kalau boleh tahu itu menyangkut bidang apa saja Pak kerjasamanya? Yang umumnya kan sebenarnya ada pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kemudian penelitian misalnya sebagainya itu ya. Nah, kami tadi sudah berbicara, kita akan coba untuk melakukan kerjasama itu. Yang pertama memang pertukaran mahasiswa. Nah, mungkin ada beberapa permasalahan di sana. Misalnya di sini sudah luring, misalnya sementara di sana belum, gitu kan? Atau di sini hibrid, di sana hibridnya masih terbatas, gitu kan? Maka dengan kondisi seperti itu kita sepakati untuk pertukaran mahasiswa satu kelas. Jadi satu kelas di sini, satu kelas di sana dengan mata kuliah yang sama, karena kalau berbeda juga akan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Yang kedua adalah pertukaran dosen tamu, karena pertukaran dosen kayaknya perlu rencana yang lebih matang lagi ya. Untuk beberapa kali pertemuan, mungkin 2 atau 3 ya. Itu berderet, nanti kita lihat dulu jadwalnya yang cocok seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita ingin saling bekerja sama dalam hal menguji skripsi. Jadi skripsi mahasiswa sosiologi diuji oleh dosen di sini, kita minta sebagai penguji ahli nantinya. Begitu juga sebaliknya, dosen dari sosiologi UNJ nanti akan menguji skripsi di sini. Kemudian yang sudah dilakukan itu sebenarnya sudah dilakukan walaupun belum ada implementation agreement-nya, itu kerjasama dalam jurnal, saling berbagi reviewer. Reviewer di sini sudah menjadi reviewer di jurnal kita ya. Kita ada jurnal Saskara, yang itu mudah-mudahan tahun depan itu sudah bisa diakreditasi. Kemudian ada jurnal mahasiswa juga, Bimala. Nanti kita akan coba di sana kalau ada pengumuman sebagainya kita kirim ke sini. Mudah-mudahan dengan kerjasama seperti ini makin banyak tulisan-tulisan dari berbagai pihak, termasuk dari UNES ini, untuk bisa diterbitkan atau diterima di jurnal sosiologi UNJ. Begitu juga sebaliknya, saya berharap sebenarnya tulisan-tulisan mahasiswa UNJ itu, sosiologi UNJ itu bisa menyebar di berbagai jurnal ya. Nah, kita akan coba-coba untuk memfikan itu sebenarnya. Karena ada kewajiban juga sebenarnya, setiap mahasiswa itu harus menerbitkan di jurnal, kalau nggak salah itu. Nanti saya cek lagi aturannya. Selama ini memang dalam bentuk belum dalam bentuk jurnal, tapi ke depan mungkin mudah-mudahan dalam bentuk jurnal. Maka kerjasama jurnal seperti ini saya rasa perlu. Berarti tadi itu dalam rangka kedatangan ke sini membicarakan banyak hal untuk dikerjasama ya. Betul. Seperti pertukaran pelajar, kemudian pertukaran dosen tamu, kemudian ada lagi kerjasama mengenai riset dan lain sebagainya. Betul ya. Kemudian kalau boleh tahu lagi, kita ingin melihat nih, ingin tahu lebih dalam tentang program studi di sosiologi UNJ itu ada program pembelajaran apa saja sih? Kalau di sini kan ada kita namanya KLMB atau kegiatan pengenalan lapangan penelitian seperti itu, semacam kajian lapangan masyarakat dan budaya KLMB. Kemudian ada KLLP yang kajian lapangan persekolahan seperti itu. Jadi kalau di UNJ itu ada programnya apa saja seperti itu? Oh ya, itu berarti kan program di luar yang di kelas kan gitu ya? Oke. Jadi kita rata-rata di UNJ itu sudah memakai kurikulum yang baru tahun 2021 ya. Nah, tahun 2021 sosiologi juga punya kurikulum baru ya. Berarti ini sudah berjalan 1 tahun pas. Jadi semester 1, semester 2, nanti semester 3. Kita rancang dengan MBKM itu, kita rancang kurikulum kita itu menggabungkan berbagai hal termasuk MBKM. Sehingga dengan ada MBKM ini harus ada pemadatan mata kuliah yang ada itu, supaya ada ruang untuk MBKM yang 60 SKS ya. 60 SKS. Nah, maka kita set di satu sisi kita tidak ingin mahasiswa sosiologi itu kehilangan core sosiologinya. Sehingga harus
core sosiologi dapat dulu, baru pergi kemana-mana nih gitu. Karena MBKM itu kayaknya banyak juga hal-hal yang di luar sosiologi gitu, ya seperti teknologi, bahasa dan sebagainya itu. Nah oleh karena itu 1-4 itu kita range untuk mata kuliah inti dari sosiologi. Nah di semester 4 itu kita sudah memperkenankan mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah permatasari, permata begitu, atau kerjasama dengan pihak yang lain kalau memang ada nantinya sebanyak sekitar 8 SKS ya. Jadi 1-4 mahasiswa kita fikan di sana. Kalaupun misalnya ada MBKM di sana, itu MBKM yang mata kuliah yang ada, bukan mata kuliah yang berbeda. Itu satu ya. Nah semester 5, semester 6, semester 7, semester 8, tapi sebenarnya rata-rata semester 7 sudah bisa selesai sebenarnya. Semester 5 ini mereka bisa ngambil yang 20 SKS seperti misalnya studi independen yang harus dikonversi 20 SKS. Kita sudah laksanakan itu. Ya, jadi diisi dengan mata-mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliahin itu bisa berbeda-beda nanti setiap mahasiswa itu. Nah, di semester 6 mereka bisa mengikuti namanya magang MBKM atau magang dimanapun juga atau magang perusahaan gitu ya. Nah, ini di lapangan ya. Kemudian di semester pertengahan antara semester 6 semester 7 mereka ada yang namanya KKL ya. Nah KKL mungkin program seperti yang tadi itu semester 7 itu ya, Pak. Karena kita sosiologi nggak ada yang ke sekolah, nggak ada. Nah itu di KKL itu kemarin itu contohnya ada mahasiswa yang sudah mau ikut MBKM kita konversi, salah satunya magang itu kita konversi ke KKL. Nah bagi mereka yang nggak ngikut MBKM itu, maka mereka ikut KKL itu sekitar antara 5-7 hari. Sebelumnya sampai 10 hari. Ya, jadi perjalanan di satu desa 40 orang kita taruh, ada pembimbing dosen di sana. Kemudian mahasiswa itu mencari data sesuai topik-topik yang sudah dibicarakan. Kemudian dibimbing secara teratur. Sana hasilnya nanti seperti yang di sini sudah ada buku itu. Iya, proceedingnya. Ya, proceedingnya. Nah, di sini bahkan justru lebih maju, sudah dihakikan selip. Yeah. Kita akan ke depan coba akan mengarah juga ke sana. Nah, kemudian tetapi di mata kuliah ada beberapa mata kuliah, misalnya sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan. Itu sosiologi pedesaan nggak yang selalu terjun ke masyarakat selama misal 3 hari 4 hari harus ke lapangan. Itu juga sosiologi perkotaan. Di perkotaan mereka harus ke lapangan, cari data ke lapangan. Dan ada juga beberapa mata kuliah yang lainnya mungkin cari data langsung baru dibicara, jadi tidak hanya di kelas begitu. Itu kira-kira yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu yang lebih matang lah sosiologinya. Ya. Kemudian setelah kita tadi bicara tentang kegiatan proses belajar akademik, mungkin kita juga ingin tahu mengenai iklim di sana. Ada laboratoriumnya juga kan? Ya. Ya. Itu kegiatan laboratorium di sana itu seperti apa? Di sosiologi UNJ. Laboratorium itu selama ini kita gabung dengan Pensos ya. Pensos, Sospem gabung, sifatnya hanya karena belum mengenal secara fix itu daring-daring begitu ya. Jadi ada mereka mahasiswa itu cari-cari bahan-bahan skripsi di sana rata-rata. Jadi kemudian yang kedua ada kegiatan-kegiatan dari lab, dosen-dosennya itu ada suatu pekerjaan tempat yang lain bisa dibicarakan di sana di lab. Jadi tempat diskusi dan sebagainya di sana ya. Jadi lebih banyak tempat diskusi sama mencari bahan-bahan. Nah, sekarang dengan pandemi ini tentu kita harus mata ulang lagi ya. Ditambah lagi sekarang informasi itu tidak hanya melalui buku. Ya, sehingga pengembangan ditambah pandemi kemarin itu terus terang lab kita agak boleh katakan mati suri ya. Nah, ke depan kayaknya memang harus dirancang seperti ini lah. Ada podcast, ada kegiatan apa lagi mungkin, ada tempat yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk rapat ya dan cari buku lagi. Mudah-mudahan ke depan akan seperti itu. Nah, yang lain kita sebenarnya nggak ada ya, biasa aja. Kalau ruang kuliah kita adalah ruang kuliah bersama. Baik, mungkin karena durasi waktu, tapi ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa saja harapan yang ingin dicapai dalam kerjasama antara UNES dan UNJ? Oke, saya berharap yang pertama gini ya, saya terus terang
mendukung sekali dengan adanya MBKM, program MBKM gini. Itu satu ya. Karena dengan kayaknya dengan program Menteri saat sekarang ini, dengan ada MBKM, itu kita bisa saling kenal gitu. Saling harus kerjasama dengan A, B, C. Jadi tidak hanya mengenal dosen selingkungan, walaupun sebenarnya kita mengenal dosen itu beberapa ya, ada organisasi kan. Tapi dengan MBKM itu terkena itu jauh lebih intens, jauh lebih luas, jauh lebih terbuka gitu. Nah itu menurut saya dampak positifnya. Nah saya berharap saat sekarang memang MBKM jalan itu satu. Walaupun nanti mungkin ada kendala-kendala dalam hal teknis, administrasi, kalau kita ada siakat atau mengadministrasikan di sini dalam bentuk nilai-nilai seperti apa, pelaporan dikti dan sebagainya, berharap itu sambil jalan saja, mudah-mudahan ke depan selesai. Itu satu. Yang kedua sebenarnya mungkin ke depan itu ada penelitian bareng, kemudian ada mengingat kalau penelitian itu kan gini, kadang-kadang penelitian itu topiknya di beberapa daerah nggak perlu, jadi dosen nggak perlu lagi datang ke sini untuk meneliti topik tersebut di daerah ini gitu. Nah ke depan mungkin mudah-mudahan itu bisa terlaksana, walaupun mungkin perlu perencanaan yang lebih matang ya. Kemudian yang kedua itu adalah KKL bareng mungkin ya, jadi saling mengenal antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu. Nah itu di sini katanya sudah dilaksanakan, saya berharap itu jauh lebih bisa dilaksanakan lagi. Jadi intinya adalah ya berharap dengan kerjasama seperti ini, wawasan kita jauh lebih terbuka, hubungan juga semakin erat ya. Kemudian mempunyai dampak positif yang baik baik bagi dosen sendiri, mahasiswa, institusi, prodi untuk pengembangan setidaknya. Misalnya saya melihat seperti ini, saya juga punya seperti ini ya. Kalau nggak melihat seperti ini kadang-kadang ya kita nggak tahu aja itu. Seperti itu. Jadi bisa lihat di kampus lain seperti apa seperti itu ya. Betul. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi mungkin sebatas itu dulu yang bisa kita bincangkan. Jadi terima kasih dan sukses untuk kerjasamanya ke depannya. Dan untuk penonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.